Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian di kelas 10 SMA Albiruni Cerdas Mulia? Ada Neng Sri Mulyani, ada Galuh, ada Leni, ada Lala, Mutiara, Syahrul, ada Chandra, Nia Siti, dan Nabila. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Kita masih ngadepin peperangan melawan pandemi COVID-19. So, stay at home, tetap di rumah aja, dan tetap produktif untuk belajar setiap mata pelajaran. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang telah ngumpulin tugas di pekan kemarin. Sudah Bapak cek berupa mind map. Ada beberapa yang belum ya. Kalian susul aja tugasnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai badan usaha milik swasta. Seperti yang udah kalian cek di pekan lalu bahwa kalian itu bikin mind map tentang bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Nah, hari ini detailnya akan kita pelajari sama-sama. Tujuan pembelajarannya setelah kalian nonton video ini, kemudian nanti kalian akan mengerjakan kuis. Kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jenis kegiatan badan usaha. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk badan usaha. Dan yang ketiga, menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap badan usaha. Oke, kita mulai. Ini adalah slide pertama. Stop, baca dulu artikel yang tertera pada tautan yang ada pada laman Schoology. Jadi, sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian boleh di stop dulu. Kalian boleh baca dulu 3 tautan yang Bapak sematkan di laman Schoology-nya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Kita bahas satu-satu sih. Bapak akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai ini. Perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan laba. Ini bisa kalian lihat. Urutan pertama itu diperoleh oleh Pertamina dengan penjualan 826,30 triliun. Dan berdasarkan laba bersihnya, mereka mendapat 35,99 triliun. Wait, ini suara dari mana? Wait. Ya, pokoknya itu dia. Jadi perusahaan terbesar yang pertama itu ada di I'm sorry. Ini ya. Wait. Nah, laba terbesar diperoleh oleh perusahaan Pertamina. Di nomor urut 2 ada BRI. Pertamina ini kan bagian perusahaan minyak ya. Kalau BRI itu perbankan, BCA juga perbankan, nomor 4 juga perbankan, nomor 5 baru Astra Internasional itu perusahaan produksi motor dan suku cadangnya ya, yang Astra Honda itu. Di 5 teratas ada 3 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Menarik. Nah, ke bawah kita dapat ini Pertamina. Ini pemerintah penyediaan 10.000 megawatt listrik dan melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi. Kemudian ada BRI, BCA, Mandiri, dan Astra Internasional yang mencapai laba bersih sekitar 118,88 triliun. Oke. Nah, di artikel yang kedua, Bapak bahas tentang 12 sponsor jadi kekuatan Persib di Liga 1 musim 2020. Sponsor tersebut adalah Indofood, Mobil, Permata Bank Syariah, Kopi ABC, Pria Punya Selera, Panther, sampai Sportama. Ini perusahaan-perusahaannya ada yang familiar, ada yang baru dengar juga, ada yang baru lihat juga. Nah, sebenarnya perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang apa, kelebihannya apa. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian nih, virus corona bikin banyak usaha gulung tikar. Namun, 5 perusahaan ini raup untung berlipat. Jadi ada 5 perusahaan yang diliput oleh liputan 6 bahwa 5 perusahaan tersebut malah mendapatkan keuntungan yang tinggi. Wow, apa sih itu? Apa saja perusahaannya? Yang pertama, Netflix. Seperti yang kalian tahu atau kalian sering dengar, ini adalah sebuah perusahaan yang menayangkan banyak tayangan.
karena ya mungkin karena orang di rumah aja, bete, gabut, killing time-nya lewat nonton. Netflix salah satu penyedia layanan itu. Yang kedua adalah produsen alat-alat pelindung diri dan sanitasi. Ini APD itu ya, yang masker dan lain-lain. Kemudian ada pasar swalayan, ini meraup untung juga sampai malah tuh lihat stok-stoknya malah pada kosong. Ini di Jerman dan Carrefour di Prancis laku keras gitu. Perusahaan jasa teleconference. Nah, ini yang sering kita pakai kemarin-kemarin kalau kalian sama wali kelas. Zoom video itu adalah perusahaan teleconference. Melonjak hampir 50% sejak Februari. Dan imbasnya harus menambah jumlah karyawan. Jumlah pengguna aktif bertambah sebanyak 2,2 juta pelanggan dibanding pelanggan sebelum adanya pandemi COVID. Yang terakhir adalah perusahaan olahraga. Karena harus di rumah aja, ini perusahaan startup di bidang olahraga namanya Peloton Interaktif yang selama ini dikenal membuat sepeda statis, kini menawarkan kelas-kelas kebugaran secara online. Nah, ini dia 5 perusahaan yang ketika kita harus stay di rumah aja malah raup keuntungan yang sangat besar. Gitu. Jadi intinya sih soal baca peluang saja. Apa yang terjadi, bagaimana situasi di sekitar kita, kebutuhannya apa, di situ perusahaan akan dapat keuntungan. Oke, 3 perusahaan ini, 3 artikelnya sudah kita bahas, sudah kita cek. Selanjutnya kita akan ngapain? Kita akan mereview sebetulnya perusahaan-perusahaan ini atau badan usaha ini termasuk ke dalam jenis apa, bentuknya seperti apa, bergerak di bidang apa, dan kalau kalian nanti mau bikin perusahaan, kira-kira yang seperti apa ya yang harus kalian buat berdasarkan analisa hari ini, kelebihan dan kekurangannya. Oke? Kita lanjut. Nah, ini dia. Jenis kegiatan badan usaha milik swasta. Nah, ada 5. Yang pertama adalah jenis kegiatan badan usaha milik swasta di bidang ekstraktif. Ekstraktif ini adalah mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam secara langsung. Contohnya perikanan dan pertambangan. Jadi banyak tuh perusahaan-perusahaan badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang pertambangan. Itu PT Azura kalau tidak salah yang paling tinggi. Itu bergerak di bidang perusahaan batu bara. Nah, itu ekstraktif ya. Jadi ngambil kekayaan dari alam dan dapat langsung dimanfaatkan secara langsung kekayaannya. Yang nomor 2 ada usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini mengolah tanah dan menanaminya dengan jenis tanaman bermanfaat. Ya, ini malah mudah. Usaha pertanian ya. Mengolah tanah dan menanamnya dengan tanaman-tanaman. Petani, ini nama profesinya petani. Usaha yang ketiga adalah usaha industri, menghasilkan barang baru atau mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi. Nah, pokoknya sesuatu yang diolah menjadi barang yang jadi atau setengah jadi itu disebut dengan usaha industri. Contohnya tekstil. Tekstil ini kan bahan dasarnya sebelum kain, benang. Sebelum benang, kapas kali ya. Dari kapas ke benang ke kain ke baju. Nah, itu kan ada pengolahan, ada proses produksi untuk menambah nilai guna atau barangnya seperti itu. Itu disebut dengan usaha industri. Yang keempat, usaha dagang, membeli kemudian menjual kembali barang dagangannya tanpa diolah. Contohnya makanan. Jadi kalau warung-warung, minimarket itu kan beli makanan langsung jual, beli makanan langsung jual tanpa diolah terlebih dahulu atau tanpa ditambahkan nilai tambahnya terlebih dahulu. Itu disebut usaha perdagangan. Dan yang terakhir adalah usaha jasa, memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya tadi perbankan, keuangan, transportasi, hotel, event organizer, wedding organizer, dan lain-lain. Nah, sebetulnya kelima perusahaan tadi, badan usaha tadi yang kita bahas di awal melalui artikel, sebetulnya masuk ke dalam 5 jenis kegiatan badan usaha ini. Seperti itu. Oke, yang
5 dari tertinggi yang ini nih. Yang ini. Nah, kalau perusahaan terbesar di Indonesia, 5 perusahaan terbesar di Indonesia, kalau di bidang bentuk badan usahanya, ini berarti masuk ke, suaranya muncul lagi, masuk ke keuangan. Keuangannya di bidang jasa yang ini. Tadi ada BRI, ada Mandiri juga. Kemudian Pertamina itu jenis kegiatan badan usahanya apa? Ya, ekstraktif, betul sekali. Mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam. Kemudian tadi apa lagi ya? Yang tadi badan usaha, ya itulah. Oke. Kalau yang ini, Indofood, badan usaha apa? Jenis kegiatannya? Ya, usaha industri, mengolah makanan. Kemudian mobil itu salah satu perusahaan minyak di Amerika. Ini berarti ekstraktif. Kemudian Permata Bank Syariah itu bagi bidang usaha jasa. Pria punya selera rokok di bidang industri karena mengolah tembakau menjadi rokok. Envy, tahu ini Envy apa? Envy itu bukan jealous ya. Envy itu adalah perusahaan cat kalau nggak salah. Dan yang terakhir ini Halodoc. Halodoc ini adalah perusahaan telekonsultasi, perusahaan teknologi di bidang konsultasi kesehatan. Ini berarti usaha jasa, betul sekali Syahrul. Oke, next. Setelah jenis kegiatan badan usaha, kita akan masuk ke bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Ada 4 yang paling banyak dibahas. Yang pertama perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Dari namanya aja kita udah tahu bahwa perusahaan ini punya satu orang, dijalankan dan dimodali oleh satu orang saja. Nah, dari satu orang ini kemudian kita bisa analisa lebih jauh mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa kalau satu orang? Kita pikirkan, kemudian kita analisa, misalnya keuntungannya menjadi milik sendiri. Jadi kalau Neng Sri punya perusahaan sendiri, ya untungnya punya milik sendiri, nggak perlu dibagi-bagi. Yang berikutnya adalah mudah mendirikan, tidak perlu berbadan hukum. Ini hukum ya. Ini keyboardnya nakal. Kemudian rahasia perusahaannya juga terjamin karena sendirian nggak perlu bocor-bocorin rahasia. Kita doang yang tahu rahasia perusahaan gitu. Kemudian biaya organisasinya rendah karena satu orang kita bisa mengelolanya dengan lebih efisien dan sederhana. Aktivitasnya relatif sederhana, manajemennya lebih fleksibel. Namun karena ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangannya modal tidak terlalu besar karena yang punya perusahaannya sendiri. Aset pribadi sulit dibedakan dengan aset perusahaan. Kalau perusahaan perseorangan tuh kayak gitu. Motor aja. Kalau punya motor atau punya kendaraan ini punyanya perusahaan atau punyanya pribadi ya. Gitu. Kadang-kadang sulit dibedakan. Perusahaan sulit berkembang karena kurangnya ide, ya karena satu orang itu tadi. Kalau lebih banyak orang, idenya bisa lebih berkembang, lebih keluar, lebih variatif dari orang-orang pemilik perusahaan yang lain. Pengelolaan tergantung kemampuan pemilik, kelangsungan perusahaan kurang terjamin, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Itu diantaranya tentang perusahaan perseorangan. Lanjut ke perusahaan yang berikutnya adalah firma atau disingkatnya FA. Ini adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Jadi pemiliknya bukan satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, atau lebih. Kelebihannya karena banyak kan, selain ini yang pertama cara mendirikan mudah, kemampuan memenuhi modal lebih besar. Jadi modalnya kan bisa patungan ya dari teman-teman si persekutuan ini. Persekutuan ini sendiri diartikan sebagai perjanjian dari beberapa orang ini untuk mendirikan perusahaan.
Kemudian adanya pembagian kerja berdasarkan keahlian. Nah, karena banyak orang, bisa jadi ini orang-orang ini melakukan perjanjian untuk adanya pembagian kerja. Misalnya kamu bagian marketing, kamu bagian produksi perusahaan ya, misalnya aku bagian keuangan, aku bagian sumber daya manusia dan lain-lain. Jadi karena banyak orang, itu bisa dipilih-pilih tuh tentang keahliannya apa, kemudian ditempatkanlah di situ. Sehingga perusahaan lebih cepat berkembang kalau seperti itu. Yang keempat, perhatian sekutu terhadap kegiatan firma cukup besar. Itu tadi, karena semuanya bertanggung jawab terhadap perusahaan, perhatiannya cukup besar untuk mengembangkan perusahaan. Ya, berikutnya adalah kekurangan. Tidak terjaminnya kelangsungan usaha apabila salah satu sekutu meninggal atau mengundurkan diri. Nah, itu dia salah satu kekurangannya. Jadi kalau ada salah satu di antara ini, dia mengundurkan diri, kelangsungan perusahaannya terancam, jadi pincang. Kalau yang satu ahli ini biasanya, misalnya ditempatkan sebagai ahlinya marketing, si orang ini mengundurkan diri atau meninggal kan jadi pincang. Dia akan mengambil modalnya, termasuk dalam perusahaannya juga jadi pincang, gitu. Tidak terbatasnya tanggung jawab masing-masing sekutu. Pengambilan keputusan yang lambat. Nah, ini dia karena banyak. Apabila ada hal-hal yang mendesak yang harus dilakukan pengambilan keputusan yang cepat, ini cenderung tidak bisa dilakukan. Karena kan pemiliknya banyak. Banyak kepala, banyak pendapat, menyebabkan keputusan lambat untuk diambil. Yang berikutnya adalah peluang terjadinya perselisihan cukup besar ya. You know lah. Terjadi di banyak tempat di mana perusahaan bubar karena clash, ketidaksesuaian, ketidaksamaan visi antara pemilik perusahaan. Oke, itu kita udah bahas kelebihan dan kekurangan firma. Udah kebayang nih kalian mau bikin perusahaan apa? Next dulu, ada 2 opsi lagi. Yang berikutnya ada yang disebut dengan persekutuan komanditer atau CV. Bentuk badan usaha yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu. Ini sama aja Pak, didirikan oleh lebih dari satu orang. Apa bedanya dengan firma? Nah, bedanya dengan firma, kalau firma yang ini, setiap orang adalah pemilik, menyertakan modal, dan juga bekerja untuk firma tersebut. Berdasarkan keahliannya nih, bahkan bisa dilakukan pembagian kerja. Nah, sementara kalau persekutuan komanditer ini terbagi 2. Ada yang aktif, ada yang disebut dengan pasif. Sekutu aktif atau disebut juga sebagai sekutu komplementer ini, dia menyerahkan modal dan memimpin jalannya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap sepenuhnya utang piutang perusahaan. Ada juga yang disebut sebagai sekutu pasif atau sekutu komanditer yang tugasnya dia hanya menyertakan modal saja tanpa ikut memimpin perusahaan. Jadi yang ini ikut memimpin perusahaan, yang ini tidak memimpin perusahaan, tapi mereka semua menyerahkan modal tentu saja. Oke, bedanya kalau firma semuanya, semua anggota sekutu adalah pemimpin dan menyerahkan modal. Kelebihannya, pendirian mudah, bisa memperoleh modal yang besar, ya tentu saja karena ada sekutu aktif, sekutu pasif. Kredit dan kreditor dapat diperoleh dengan mudah karena ini banyak, tentu akan jadi banyak relasinya, dan lain sebagainya. Adanya sekutu komanditer yang ini, yang pasif ini, ya, manajemen lebih baik. Oke, kelebihannya, kekurangannya, peluang terjadinya perselisihan cukup besar, ya terjadi di banyak perusahaan yang punya persekutuan atau punya pemiliknya banyak. Tanggung jawab sekutu tidak sama. Kalau yang aktif dia bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan, kalau yang pasif enggak, dia hanya menyertakan modal saja. Kemudian terdapat kemungkinan terjadinya kecurangan dari sekutu aktif. Nah, ada potensi kecurangan nih kalau sekutu aktif kan yang menjalankan perusahaan. Dia bisa saja melakukan kecurangan dengan menginformasikan yang tidak valid atau tidak sesuai kepada sekutu pasif. Jadi dilicikan yang ini, Mbak. Got it? Itu dia CV. Yang berikutnya adalah perseroan terbatas. PT ini adalah persekutuan modal. Jadi ini mah isinya adalah berupa modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham.
Nah, ini kalau kalian sering dengar kata saham tuh adanya di PT, perseroan terbatas. Secara spesifik ngomongin soal saham nanti kita akan bahas di kelas 11. Kelebihannya bisa kalian baca dan kita bahas di sini adalah kelangsungan usaha lebih terjamin karena pengelolaan perusahaan dipilih dari kalangan profesional. Jadi kan intinya ini mah sekumpulan modal. Nah, yang ngelola perusahaannya itu diambil dari orang profesional yang tidak ikut menyertakan modalnya. Gitu. Dapat dicapai efisiensi dalam pimpinan perusahaan karena menempatkan orang yang tepat. Tadi kan ya, yang orang profesional. Modal mudah diperoleh karena saham mudah diperjualbelikan. Jadi modalnya mudah diperoleh karena kan ada jual beli saham tadi ya. Pemilik perusahaan punya tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah kepemilikan saham. Jadi semakin banyak saham yang kita tanamkan, semakin besar pula tanggung jawab atau wewenang kita terhadap perusahaan tersebut. Kemudian pemilik perusahaan mudah berganti tanpa membubarkan perusahaan. Ya. Jadi pemilik perusahaannya mudah berganti karena tadi jual beli saham tadi ya. Jadi misalnya Leni punya sahamnya di atas 50%, tiba-tiba bulan depan dibeli saham perusahaannya 50% oleh Syahrul. Nah, itu kan bisa pindah kepemilikan tuh. Tapi si perusahaannya mah jalan aja biasa karena dipimpin oleh orang profesional tadi. Bedanya hanya perbedaan atau pergantian pemilik saja. Terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola. Nah, pemilik ini yang punya saham, pengelola orang profesionalnya tadi ya. Biaya organisasi besar, kekurangannya nih, biaya organisasinya besar dan lebih rumit, cara pendirian lebih sulit, biaya pembentukan badan usaha lebih besar, rahasia perusahaan kurang terjaga karena kan terbuka. PT, makanya di balik namanya biasanya PT BRI Tbk, itu perusahaannya terbuka. Artinya siapa saja boleh beli sahamnya. Bidang usaha perusahaan sulit dirubah, jumlah laba yang dibagikan sebagai dividen kecil. Dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan untuk pemegang saham. Bapak ulang, dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan untuk pemegang saham. Oke, kita sudah bahas keempatnya. Jadi bentuk-bentuk badan usaha milik swasta, Bapak recap tadi ada perusahaan perseorangan, ini mah satu orang, ada firma banyak orang, sekaligus sebagai pemimpin dan mengelola perusahaan. Yang ketiga, persekutuan komanditer itu banyak orang, tapi terbagi kedua menjadi sekutu aktif yang ikut memimpin perusahaan dan sekutu pasif yang hanya menyerahkan modal perusahaan saja. Yang terakhir adalah PT, yang berupa modalnya itu berupa saham. Terpisah antara pemilik yang memegang saham dengan pengelola, seorang profesional yang mengelola perusahaan. Oke, jadi beberapa menit yang lalu kita sudah bahas dan kita sudah recap diantaranya tentang jenis kegiatan badan usaha dan bentuk-bentuk badan usaha. Slide terakhir, perusahaan apa yang ingin kalian dirikan sebagai cita-cita dan mudah-mudahan terwujud. Apa bidangnya? Bidang apa tadi? Ada bidang ekstraktif, pertanian, dagang kah? Atau jasa kah? Dan sebagainya. Atau bentuk perusahaannya mau apa? Perusahaan perseorangan. Mau bikin sendiri-sendiri, atau mau bikin firma. Nanti misalnya Syahrul sama Chandra mau bikin perusahaan, firma, atau mau bikin persekutuan komanditer, misalnya Neng Sri yang pemilik modalnya sebagai sekutu aktif juga pemimpin perusahaannya, sementara Galuh yang sebagai sekutu pasif hanya menyerahkan modal saja. Itu tergantung kalian semua. Titip di terakhir, setinggi apapun pangkat yang dimiliki atau jabatan, Anda tetap seorang pegawai. Tapi, sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Itu kata Bob Sadino. Intinya, menyarankan kepada kita agar kita memiliki usaha sendiri. Karena sekecil apapun usaha kita, kita adalah bosnya. Dan yang terakhir, ini dari African proverb, if you want to go fast, go alone. Jika kamu ingin pergi cepat, pergi sendirian. Jika kamu ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Ini tentang opsi pilihan apakah perusahaannya mau perusahaan perseorangan atau perusahaan firma atau persekutuan komanditer. Itu saja pertemuan kita kali ini. Kerjakan kuisnya. Terima kasih banyak. Dan Bapak akhiri, mudah-mudahan kalian semua di masa depan nanti menjadi pengusaha-pengusaha yang memiliki banyak perusahaan
dan memiliki banyak manfaat untuk banyak orang. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.